Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nazala al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arhamna wa ahlana bil Qur'an. Allahumma akrimna wa ahlana bil Qur'an. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbila. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anul Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Wa fil ayatil ukhra fattaqullaha mastata'tum. Shadaqallahul azim. Pertama surat Al-Baqarah ayat 286. Kemudian surat At-Taghabun ayat yang ke-16. Terjemahannya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebaikan yang dia usahakan dan dia mendapat dosa dari apa yang ia usahakan. Surat Al-Baqarah 286. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Surat At-Taghabun ayat yang ke-16. Bapak Ibu yang kita muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu yang kita muliakan, kita akan bahas malam ini penggalan surat Al-Baqarah ayat 286, yakni tentang la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah tidak akan memberi beban kepada kita kecuali sesuai dengan kemampuan kita. Jadi tidak ada beban melainkan sudah diukur sesuai dengan kesanggupan kita. Malahan kalau kita dalami ya ayat ini, kita hobinya apa? Pamannya kita punya hobi, ibu-ibu punya hobi masak. Boleh pandai ibu masak, Bu? Baik. Masak apa? Yang favoritnya apa? Air putih. Oh. Apa, Bu? Gulai ayam. Iya kan? Gulai jariang. Kita hobinya itu. Lalu ada orang minta tolong. Bu, tolong cek Bu, buean gulai ayam gitu.
Kira-kira di waktu mengerjakannya berat apa ringan? Kalau hobi ringan, itu dia. Itu sebenarnya Pak. Jadi apa yang ditugaskan oleh Allah itu cocok dengan kita. Jadi kalau kita diperintah umpamanya sholat, ya sholat itu sesuai dengan kebutuhan kita. Awak butuh disuruh lo, ya kan? Kita disuruh baca Quran, awak butuh disuruh lo baca Quran. Kita butuh puasa, tubuh kita itu sudah butuh puasa. Lalu disuruh lo puasa, pas lah nyo. Ya kan? Justru yang maksiat itu tidak kita butuhkan, Pak. Ya kan? Yang maksiat itu tidak kita butuhkan. Maka masuk surga itu sebenarnya harganya memang murah sebenarnya, Pak. Tidak sulit, tidak perlu uang banyak, ya kan, untuk masuk surga. Ibu tadi Bapak masuk masjid bayar tak? Tak ada orang bayar, Pak. Tapi kalau masuk kafe, masuknya tak bayar, keluarnya bisa bayar, harus bawa PT, Pak, ya kan. Berzikir perlu tenaga tak? Enggak, ya kan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah huwallahu akbar. Tidak perlu tenaga, tidak perlu waktu khusus, ya kan. Sambil duduk-duduk saja bisa, ya kan. Justru masuk neraka itu yang perlu harganya mahal. Bapak mau judi harus punya modal, ya kan. Mau berzina punya modal, ya kan. Mau mabuk punya modal. Justru bermaksiat itu lebih susah, Pak, ya kan. Tapi justru orang lebih mudah ke situ dibandingkan, ya kan. Jadi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan berikan kita beban kecuali sesuai dengan kesanggupan. Awak suko, Allah juga beri yang sama, ya kan. Maka itu dalam mengerjakan perintah-perintah Allah itu akan muncul kebahagiaan, ya kan. Muncul kebahagiaan, Pak. Ada tidak kesenangan datang ke masjid? Kebahagiaan ku tidak diagian ke hewan do, Pak, diagian ke manusia. Makanya Jawi kalau datang ke masjidnya tidak bahagia gitu, Pak. Kalau bahagianya datang ke masjid, tiap malamnya ke masjid. Kambing datang ke masjid tidak bahagia, ya kan. Jawi, kabau tidak bahagia, Pak. Justru kalau datangnya ke masjid, mati sekali, Pak, ya kan. Datang sekali setahun ke masjid, Jawi, kambing langsung mati gitu, ya kan. Makanya manusia datang ke masjid bukan langsung mati, lah mati, Pak. Lah mati beko baru dibawa ke masjid gitu, ya kan. Nah, maka itu nana lu datang ke masjid tunggu atau apa nang ecek ndak ambo tu dong beko jan bah ustaz beko jan ndak. Karena begini Bapak Ibu yang dimuliakan, ada banyak ya yang bisa kita lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya. Banyak hal, Pak. Mulai dari yang wajib umpamanya, ya kan. Kita sempurnakan sajalah, kita usahakan saja yang wajib-wajib itu saja dulu, Pak. Sholatnya yang wajib, ya kan. Laksanakan, usahakan berjamaah dan tepat waktu, ya kan. Puasa wajib, ya kan. Sedekahnya yang wajib. Apa sedekah yang wajib? Zakatnya. Kalau sudah mampu laksanakan haji gitu.
Itu sempurnakan dulu Pak, perhatikan dulu yang wajib-wajib itu, ya kan? Nah, untuk yang sunatnya kan ibadahnya ada dua ya, ada yang wajibnya, ada yang sunatnya, ya kan? Ada yang mampu sholat wajibnya lalu ditambah dengan sholat sunatnya, apakah tahajudnya, apakah duhanya, apakah rawatibnya, ya kan? Kira-kira yang lebih dari sholat sunat itu yang lebih mudah dikerjakan yang mana? Yang rasa-rasanya rutin bisa dikerjakan. Mungkin ada orang yang mampu mudah untuk sholat malam Pak, ada. Tapi ada juga yang mudah untuk duha, ya kan? Kalau malam tidak bisa, ya kan? Nah, berat, ya. Karena memang kan tidak perlu dipaksakan, ya kan? Justru dipaksakan itu kena tegur oleh Rasulullah. Ada dulu di tiang ke tiang itu dia tali Pak, apa paci di situ untuk supaya bisa aja sholat malam gitu. Akhirnya tali itu diputus-putus oleh Rasul. Makanya Allah kan mengatakan dalam surat At-Taghabun, fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kamu kepada Allah sesuai dengan kesanggupanmu gitu. Jadi dari sekian banyak bermacam-macam ketaatan, ya kan, yang bisa mendekatkan kita mendapat posisi yang dekat dengan Allah, semua ketaatan itu sebenarnya akan mendatangkan kebahagiaan untuk diri kita sendiri. Kira-kira Allah butuh tidak Pak? Kita berzikir umpamanya, kebutuhan kita atau kebutuhan Allah? Kalau untuk Allah, untuk Allah lah zikir itu kan. Ya kan, berarti itu kebutuhan kita kan. Allah bizikrillah tatmainul qulub. Yang akan mendapatkan ketentraman jiwa itu kita sebenarnya. Ya kan? Kita mau sholat, apakah ada pengaruhnya kepada Allah? Tidak ada. Kalau seluruh manusia ini tidak beriman juga tidak ada pengaruhnya Pak. Tidak akan ada sumbing sedikit pun kebesaran Allah. Jadi kalau kita mengerjakan sholat, Bapak mau sholatnya sholat sunatnya, sholat wajibnya, sebenarnya kita sedang memenuhi kebutuhan hidup kita sendiri, ya kan? Maka itu kalau seandainya kemampuan kita, mana kira-kira masing-masing kita ini punya kemampuan, punya waktu, punya tenaga yang berbeda, ya kan? Ada yang susah tahajud, tapi sedekahnya mudah Pak, ya kan? Pokoknya sahadu bersedekah. Ada yang seperti itu. Berarti dia bisa mendekatkan diri dengan sedekahnya kepada Allah. Dan tidak bisa lo diukur aja yang lain. Sedekah lebih banyak, pi tahajud dan namu aduhan dak, itu tidak bisa seperti itu. Ya kan? Yang multi talenta dalam beribadah itu kan enggak baik Pak. Tahajud yojo, duha yojo, puasa Senin Kamis yojo, zikir yojo, kemudian baca Qur'annya 1 juz 1 hari, pamonya kan, kemudian sedekahnya banyak, berbuat baiknya banyak. Coba angkat tangan nana dosiko, nalasa banyak itu, nadi karajuannya tadi rutin. Mampu tak kira-kira banyak itu? Ada yang lemah sedekahnya Pak, ya kan? Tapi sholatnya yang kuat. Ini kurang sedekahnya, cuman tak boleh ibadat dia waktunya tiba di masjid. Itulah kemampuannya, ya kan? Mastata'tum. Maka itu kita ukur sajalah. Mana kira-kira stressing amal kita yang
sesuai dengan kemampuan kita, karena masing-masing orang punya cara dan kemampuan sendiri. Yang punya bakat multi amal, itu dulu kan pernah itu sahabat-sahabat Pak ditanya, ya kan, siapa yang tadi malam sholat malam, ngangkat semuanya. Siapa yang tadi pagi sholat duha, mulai kurang kecil dulu, oh berarti tahajud iyo, duhanya indah. Siapa yang hari ini puasa sunat, kurangnya Pak, berarti ketiga-tiganya ada yang tahajud, ada yang duha, ada pula yang puasa sunat. Siapa yang bersedekah hari ini, kurangnya Pak, berarti yang multi amal itu kalau dapat alhamdulillah Pak. Tapi kalau tidak, berarti kita harus memfokuskan, menstressingkan mana yang paling pas dengan kita. Maka itu kerjakan saja itu Pak. Ada orang yang hobinya nuntut ilmu Pak. Di masa ada pengajian tiba, di mana ada pengajian tiba. Ada tak seperti itu Pak? Itu loh hobinya, di situnya Pak, sehingga dia dapat ilmu, ya kan? Ada yang dapat belajar kemudian mengajar, tidak bisa puasa Senin Kamis, tak sanggup dia karena sibuk belajar dan mengajar gitu. Inilah realisasinya, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Tapi tentu sebelum kita memikirkan yang sunat, ya kan, umpamanya sholat wajib, ya berjamaahnya harus dijaga dulu. Awal waktunya, usuknya sudah bagus, ya kan, baru mulai kita perhatikan tahajudnya, duhanya, rawatibnya. Zakatnya selesaikan dulu Pak. Harta yang ada ini hitung betul zakatnya, karena dia wajib. Itu kadang-kadang mentraktir kawan sawanta sekali duduk amo sayuta Pak, ya kan. Tapi kadang-kadang tak terpikirkan zakatnya bah kira-kira gitu. Maka itu undang saja orang yang tahu dengan menghitung zakat supaya selesaikan betul bagaimana zakatnya, mana hartanya. Kan mengeluarkan harta tertentu dengan jumlah tertentu pada waktu yang ditentukan, dibagikan kepada orang-orang yang sudah ditentukan. Betul-betul dijaga itu. Nah, selesai zakatnya Pak, sempurna zakatnya dikeluarkan, baru melirik ke infaknya, sedekahnya, wakafnya. Jangan-jangan nyumbangnya ke masjid 100 juta.